Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Dita Mistik. Kali ini saya akan membawakan kisah yang mengerikan. Kisah ini berjudul Manten Mayit, yang ditulis oleh Dioseta. Jika kalian suka dengan cerita ini, like, subscribe, dan komen. Manten Mayit. Prolog. Desa Kandimaya. Gelapnya langit malam perlahan menutup pintu-pintu rumah bersama hadirnya suara serangga malam. Beberapa kali ada warga yang berkeliling dengan memukul kentongan, seolah mengatakan bahwa ada mereka yang akan menjaga desa selama mereka tertidur. Sesekali, mereka yang bertugas ronda menyapa warga yang masih menikmati kopi hitam di teras rumahnya. Namun, saat semakin malam, jarang sekali mereka berpapasan dengan warga di malam-malam biasa. Tapi kali ini berbeda. Dari kejauhan terlihat seseorang yang berjalan lambat dengan langkah yang terseok. Selangkah demi selangkah. Kui menungso. Iyalah, tapi ketoke tutuk warga kene. Itu manusia. Iyalah, tapi sepertinya bukan warga sini. Warga yang bertugas ronda itu awalnya hanya bingung melihat sosok itu. Namun ketika mereka melihat darah di pelipis dan beberapa bagian tubuh dari orang itu, mereka pun segera berlari menghampirinya. Tolong. Suara itu terdengar dari mulut seorang bapak tua yang sekuat tenaga mendekat ke arah mereka. Sesekali ia terjatuh, namun ia tetap berusaha berdiri dan berjalan untuk mencapai mereka. Astagfirullahaladzim, bawa ke pos, siapin obat, perintah satu ke yang lainnya. Salah seorang dari mereka pun membopong bapak itu, dan seorang lainnya mencari obat-obatan untuk mengobatinya. Namun saat tengah menuju pos dan membelakangi gapura, ada sesuatu yang membuat mereka terhenti. Tengkuk mereka terasa begitu dingin. Angin yang tak wajar bertiup dari belakang. Mereka pun menoleh dan segera menemukan apa yang menyebabkan semua hal itu. Samar-samar di belakang mereka melayang sepasang makhluk. Mereka berpakaian layaknya sepasang pengantin Jawa yang sudah lusuh, dengan noda darah menutupi warna pakaiannya, dan luka borok juga terlihat hampir di seluruh tubuh pucatnya. Sosok yang pria terlihat cukup berumur, mungkin seumuran bapak yang berlari ke desa itu. Hanya saja, makhluk itu lebih kurus dan memiliki janggut yang panjang. Namun sosok satunya adalah perempuan. Perempuan itu melayang-layang di sekitar pengantin prianya tanpa kepala. Setan! Mereka mempercepat langkah untuk menuju ke pos. Sayangnya, langkah mereka terlalu lambat. Setan itu gak punya kepala. Di mana kepalanya? Teriak salah satu dari mereka sembari terus mencoba berlari. Di sini. Tanpa disangka, bapak itu mengeluarkan bungkusan kain yang ternyata berisi jasad kepala seorang perempuan yang sudah membusuk. Mereka pun melepaskan bapak itu karena panik dengan pemandangan itu. Namun bapak itu masih terus meminta tolong. Kembalikan kepala istriku, teriak setan pengantin pria itu sembari terbang ke arah bapak itu dengan membawa sebuah arit. Namun belum sempat sosok itu mendekat, tiba-tiba muncul gempa yang menggetarkan desa Kandimaya. Sebuah gempa yang berasal dari salah satu bukit batu di ujung desa. Anehnya, kedua sosok setan itu ketakutan dan memilih untuk mundur. Akan kudapatkan kepala itu, atau ku ambil kepala seluruh warga desa ini sebagai gantinya, ucapnya sebelum menghilang di kegelapan malam. Mereka cukup lega dengan kepergian kedua sosok itu.
walau mereka tahu dengan jelas kepergian setan itu hanya sementara. Gempa yang terjadi secara mendadak pun membangunkan hampir seluruh warga. Beberapa dari mereka berlarian keluar dan melihat keberadaan bapak itu, dan segera membantu pemuda-pemuda yang bertugas ronda untuk membawanya ke balai desa. Pak Kades pun datang dan menemui bapak yang ketakutan itu. Ia terus menolak untuk lukanya diobati dan terus memeluk bungkusan di tangannya di sudut ruangan. "Pak, bapak kenapa? Cerita sama kami, biar kami bantu," tanya Pak Kades. Sayangnya pria itu tetap menggeleng dan menatap seluruh warga desa di dekatnya dengan ketakutan. Ada rasa trauma di matanya yang entah datang dari mana. Tapi tak lama seorang perempuan datang. Perempuan itu datang dengan membawakan sebuah nampan berisi pisang rebus hangat dan secangkir teh panas. Ia tidak berkata apapun dan hanya mengangguk menjawab tatapan mata pria itu, mengisyaratkan agar ia menikmati suguhan sederhana yang ia bawakan. Pak Kades itu menatap perempuan itu dan menerima isyarat yang diberikan olehnya. Ia pun menghela nafas dan meminta warga desa meninggalkan pos. Biar hanya Pak Kades dan perempuan itu yang menemani pria misterius itu. "Ya sudah, saya percayakan ke Dek Naya saja ya," ucap Pak Kades. "Iya Pak," balas Naya. Naya menemani pria itu menghabiskan kudapan yang dibawa Naya. Sementara Pak Kades dan beberapa perangkat desa memantau dari jauh sembari juga menikmati kopi panas yang sudah disiapkan untuk mereka. "Sudah selesai?" tanya Naya. Pria itu mengangguk. "Saya bereskan dulu ya, habis itu saya obati lukanya," ucap Naya yang segera memindahkan nampan dan gelas kosong itu ke belakang. Ia pun kembali dengan membawa obat-obatan untuk mengobati luka luar yang dialami pria itu. "Kulo Naya Pak, asmone panjenengan sinten nggih?" "Saya Naya Pak, namanya bapak siapa?" tanya Naya sopan. Badri," balasnya ragu. Walau begitu, Pak Kades dan Naya cukup senang pria itu sudah mau berinteraksi dengan mereka. Kali ini Pak Kades kembali mendekat. Berbeda dengan sebelumnya, kini pria bernama Badri itu tidak lagi takut dengan Pak Kades. "Pak, kami akan coba membantu menolong Pak Badri. Tapi, apa Bapak bisa jelaskan apa yang terjadi dan apa sebenarnya yang Bapak bawa itu?" tanya Pak Kades. Pak Badri sedikit melamun, namun Naya tahu bahwa Pak Badri tengah berusaha untuk mengeluarkan apa yang ada di pikirannya. Setan itu ingin membunuh saya, keluarga saya, saudara saya, dan seluruh keturunan saya," ucapnya. "Setan yang tadi mengejar Pak Badri?" tanya Pak Kades. Pak Badri mengangguk sembari semakin menggenggam erat bungkusan itu. "Hantu pengantin itu, berarti benar bungkusan itu berisi kepala setan pengantin perempuan itu?" tanya Naya. Sekali lagi Pak Badri mengangguk ragu. Ini benar kepala setan wanita itu. Sekaligus juga ini adalah kepala putri saya," ucapnya dengan air mata yang mulai menetes di pipinya. Kepala sang pengantin. Sudut pandang Danan. "Desa itu desa keramat. Kalau kalian datang dengan niat jahat, kalian tidak akan bisa memasuki desa itu." Aku menguping perbincangan seorang nenek yang sudah sepuh kepada cucu-cucunya. "Memangnya kenapa, Nek? Apa bedanya dengan desa lainnya?" tanya seorang cucunya yang mungkin seumuran anak SMP.
desa itu penghasil dalang, sinden, dan kelompok wayang terbaik. Konon banyak makhluk tak kasat mata yang menyukai permainan mereka dan menjaga desa itu. Selain itu juga, di sana ada sebuah bukit batu. Katanya ada sosok raksasa di sana yang juga ikut menjaga desa itu. Cerita sang nenek. Aku sedikit tersenyum. Sudah jelas yang diceritakan nenek itu adalah desa Kandimaya, desa kelahiran ibu sekaligus tujuanku saat ini. Dalam hati aku berpikir, ternyata begitulah pandangan orang-orang terhadap desa Kandimaya. Keramat, aku sampai di desa Kandimaya cukup pagi. Pemandangan warga desa yang berlalu lalang sangat membuatku rindu akan tempat ini. Mas Danan, kapan pulang? Sapa seorang ibu yang melintas dengan sepedanya. Baru saja, Bu. Ini baru sampai. Ya sudah, cepat temui ibumu. Kangen banget pasti. Balasnya sembari kembali melanjutkan sepedanya. Aku melihat sanggar ibu dari jauh dan sudah ada keramaian di sana. Ada seorang perempuan yang terlihat menunggu di depannya. Aku menoleh ke arah perempuan itu, memandang dan menemukan ada gerobak sayur yang masih melayani warga yang lain. Aku pun diam-diam menghampiri gerobak tukang sayur itu dan memberi isyarat jari telunjuk di depan mulutku kepada ibu-ibu dan tukang sayur. Shh, jangan bilang-bilang Naya. Nanti saya pinjam sebentar ya gerobak sayurnya, ucapku pada mereka. Mereka pun setuju sembari menahan tawa saat mengerti maksudku. Mas, ikan asinnya masih ada? Tanya Naya. Kalau ikan asin gak ada, balasku dengan mencoba merubah suaraku. Ya, kalau bandeng? Gak ada juga, balasku lagi sembari menahan tawa. Kok gak ada semua? Terus adanya apa dong? Tanya Naya dengan wajah cemberut. Sayangnya wajah cemberutnya itu benar-benar membuatku tak bisa menahan rasa rinduku dan memilih untuk membongkar penyamaranku. Aku pun memutar ke sisi lain gerobak dan bersiap ke belakangnya. Adanya mas-mas ganteng. Sontak Naya pun kaget dan menoleh ke belakang. Ia tertegun sejenak saat mengetahui tukang sayur yang hendak ia marahi adalah aku. Mas Danan, ucapnya ragu. Oh, Mas Danan ngusilin Naya nih, teriak Naya sembari beberapa kali melempar sandal dan benda-benda yang dapat ia gapai. Sontak suasana sangar menjadi riuh. Dari jauh ibu-ibu yang sebelumnya berbelanja juga ikut menertawakan kami. Mendengar adanya keramaian, ibu pun muncul dari dalam dan melongo melihat kelakuan kami berdua. Udah, sakit tau, ucapku meminta Naya menghentikan cubitannya. Gak mau, kesel, balasnya sembari menahan kesal, namun dengan senyum di wajahnya. Ingin sekali aku memeluknya saat itu. Sayangnya, saat ini tempat ini sudah terlanjur ramai dengan para tetangga yang juga keluar melihat kericuhan yang telah kubuat. 1-0, ucapku menggodanya. Naya pun menggembungkan pipinya sembari meletakkan kedua tangannya di pinggang. Ia terus menatapku dengan tatapan lucunya. Sudah, gak usah marah. Sini belanjaannya Mas yang bayarin, ucapku. Emang harus, balas Naya. Kami pun segera menyelesaikan belanjaan dengan beberapa request lauk dariku tentunya. Aku ingin tahu sudah seberapa sakti Naya dalam mempelajari resep wasiat ibuku. Danan emang suka iseng. Dulu pura-pura jadi anak buah Ki Darubaya. Sekarang malah jadi tukang sayur, ucap ibu. Turunan, balasku singkat. Sayangnya ucapanku saat itu segera berganti dengan jeweran dari ibu. Mas Cahyo sama Pak Le gak ikut? Tanya Naya yang penasaran dengan kedatanganku yang seorang diri. Gak usah dicariin, itu masakan kalau udah matang juga mereka tiba-tiba bakal muncul dari dalam panci, balasku. Ye, begitu banget sama mereka, balas Naya. Bukan apa-apa, aku sudah mengalah untuk berangkat menggunakan kendaraan umum. Sementara Pak Le dan Cahyo berboncengan menaiki motor Vespa milik Cahyo.
Tapi ternyata malah aku yang sampai duluan. Aku yakin mereka terlambat karena kualat denganku. Motornya pasti mogok lagi seperti biasa. Sembari menunggu masakan matang, aku pun membereskan barang bawaanku dan mandi membersihkan diri sejenak. Setelah kejadian di Alas Wetan, aku sempat kembali ke Jakarta untuk bekerja, sedangkan Pak Lek dan Cahyo kembali ke Klaten. Memang sudah cukup lama setelah kejadian itu. Kami menduga sudah tidak ada lagi hal-hal yang berkaitan dengan hutan-hutan yang mendapat julukan Alas Sewu Lelembut itu. Sampai beberapa hari kemudian, tiba-tiba Naya tiba-tiba menghubungiku dan menceritakan bahwa ada seorang yang diserang oleh sepasang hantu pengantin tanpa kepala. Yang mengejutkan lagi, sosok setan itu adalah abdi dari Kanjeng Nyai Rasmono yang telah kami kalahkan. Kabar bapak itu, Pak Badri, sudah sehat? Sudah. Sore ini juga mau ngantar rantang buat dia di balai desa, balas Naya sembari menyusun piring. Baiknya aku menggali informasi sendiri dari orangnya langsung. Ada sebuah ruangan di balai desa yang dijadikan tempat menginap oleh Pak Badri. Sebuah kasur darurat dengan beberapa pakaian yang disediakan oleh warga sudah tersedia di sana dengan harapan kebutuhan Pak Badri bisa tercukupi. Tapi walau begitu, Pak Badri masih saja waspada dan ketakutan tiap ada warga desa yang menemuinya. "Gak apa-apa, Pak. Ini Danan, putranya Nyai Kirana," ucap Naya memperkenalkanku. "Iya, Pak. Saya Danan." Aku memperhatikan Pak Badri yang tengah duduk di sudut kamar dengan memeluk bungkusan kain yang semakin tebal itu. Aku menduga itu adalah bungkusan berisi kepala yang diceritakan oleh Naya. Mungkin ia membungkus dengan tebal agar baunya tidak tercium. "Makan dulu, Pak. Masakan hari ini spesial karena Nyai Kirana masakin buat kepulangan Danan juga," ucap Naya. Pak Badri mendekat mencium aroma masakan yang Naya bukakan dari rantang. Sepertinya ia sudah cukup lapar dan mudah tergoda dengan bau masakan itu. "Ya sudah, dimakan dulu ya. Habis itu Mas Danan mau ngobrol-ngobrol sama Pak Badri juga," jelas Naya. "Monggo, Pak," balasku yang segera berpamitan menunggu di depan balai desa. Tapi sebelumnya aku sempat keluar. Tiba-tiba Pak Badri berbicara. Kalian ingin aku menyerahkan kepala anakku kan? Kalian ingin menyerahkannya pada setan itu, agar setan itu tidak membunuh warga desa kan?" ucap Pak Badri dengan mata yang menatap tajam kepadaku. Aku pun berbalik sebentar dan menghela nafas sejenak. "Enggak, Pak. Kami cuma mau nganterin masakan ibu. Dimakan ya," balasku yang melanjutkan pergi meninggalkan tempat itu bersama Naya. Aku cukup tenang saat mendengarkan suara sendok dan rantang yang beradu saat meninggalkan Pak Badri. Dari ucapannya barusan, aku mulai mengerti kekhawatirannya. Siapapun pasti akan berpikir bahwa warga akan berusaha merebut kepala anaknya dari dirinya demi menyelamatkan desa. Tapi Pak Badri tidak kenal dengan desa Kandimaya. Saat tengah menikmati perbincangan singkat dengan Naya, tiba-tiba terdengar suara keras dari dekat kami. Itu adalah suara jendela yang digedor dengan keras. Suara rantang terjatuh terdengar menyusul suara itu. Aku dan Naya pun buru-buru mendatangi Pak Badri dan menemukan asal suara itu. Ada seseorang yang menggedor jendela dari luar dengan sangat keras. Aku pun segera berlari keluar dan mendapati seseorang yang tengah membenturkan kepalanya ke daun jendela kayu yang tertutup itu. Hentikan! Teriakku yang segera berlari menghampirinya. Saat aku mendekat, ia pun menoleh. Orang itu adalah seorang pemuda berambut panjang yang wajahnya kini berlumuran darah karena apa yang ia lakukan. "Kepala! Serahkan kepala itu!" ucap orang itu sembari menatap tajam ke arahku. Dia kesurupan. Dalam waktu singkat, ia sudah berlari mendekat ke arahku dan mencekikku hingga terjatuh. Naya yang melihat hal ini segera berteriak. Tolong! Teriak Naya yang panik.
Mata pemuda itu memutih dengan tubuh yang terus bergetar. Ia terus berteriak untuk menyerahkan kepala yang ada pada Pak Badri. Orang itu terbatuk-batuk, memaksakan teriakannya hingga tenggorokannya terluka dan memuntahkan darah di tubuhku. Mas Danan, teriak Pak Kades yang datang tak lama setelah Naya berteriak. Ia pun berusaha menarik pemuda itu dariku. Dan aku menggunakan kesempatan itu untuk menangkap dahi pemuda itu dan membacakan ayat-ayat suci. Makhluk apapun kalian tak pantas mendiami tubuh ciptaan Tuhan yang paling mulia. Dengan doa dan ayat suci yang kubacakan, pemuda itu pun berteriak kesetanan dan berusaha memberontak. Tapi tak ada satupun kesempatannya untuk lepas dariku. Sampai tiba-tiba pemuda itu berhenti meronta. Matanya mengintip dari celah jariku, sembari tersenyum menyeringai. Jangan kau kira aku datang sendirian. Balasnya sebelum akhirnya terjatuh lemas tak berdaya. Aku mengecek nadi dan nafas dari pemuda itu, dan mendapati pemuda itu masih bernyawa. Setelah memastikan tidak ada lagi sosok yang menguasainya, aku pun mempercayakan pada warga desa yang mendampingi Pak Kades. Pak Kades, itu di luar desa, Pak. Tak lama berjeda setelah kejadian tadi, tiba-tiba beberapa warga berlari mendekati Pak Kades dengan wajah panik. Kami pun segera pergi setelah mempercayakan pemuda tadi kepada salah seorang perangkat desa. Bersambung.